Assalamualaikum, selamat sore Hi teman-teman. guys, good afternoon. Good afternoon. Yeah, so today we're gonna discuss about our topic from social linguistic yang beberapa hari yang lalu kita belajar dengan Rida, Bapak Rida. Itu kan kita tentang address term gitu kan. Jadi ada materi yang dikasih Bapak itu, teman-teman semua udah lihat belum? Udah baca belum materinya? Case-nya ya, case based learning yang dikasih Bapak ya. Atau ada yang bisa share screen nggak? Wait, I'll try. Okay. Oke, sembari Indriela mau try to share screen ya. Itu teman-teman yang lain di sini udah pada baca kan? Oh ya ini. Can you see my screen, guys? Yes, Nilam. Yes, Nilam. Oke, ini kan ada example cases gitu. Kayak how do you call your lecturer, sir, or bapak, or ma'am, or ibu gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang itu, mungkin di sini kita juga discuss kayak hal ke generalnya gitu sih, kayak about address term itu seperti apa gitu. Kalau misalnya dari aku ya, dari beberapa artikel yang sudah aku baca tentang address term itu tuh kayak is a word, phrase, name, or title gitu loh, yang merujuk pada seseorang yang baik secara tulisan ataupun ketika kita sedang berbicara kayak gitu. Dan address terms itu yang saya ketahui ya, itu ada formal sama informal seperti itu. Mungkin kalau informalnya ada panggilan-panggilan kayak dude gitu ya, atau my friends, buddy, bestie, mungkin seperti itu, lebih ke friendly gitu lah. Kalau misalnya formal, ya itu lebih kayak misalnya kita panggil dosen kita yang punya title-nya cukup tinggi seperti profesor, terus juga biasanya kita nyebut suatu jabatan langsung ya kayak dokter gitu atau kapten, seperti itu gitu. Atau juga yang sering kita ketahui kalau misalnya dalam sidang-sidang kan ada hakim atau yang sebagai macamnya, kita sering bilangnya yang mulia seperti itu, atau in English the honorable gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku yang tentang address term secara general. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ya, I do agree with you, Nelina. Jadi kayak singkatnya itu kayak address term itu the way people call or address someone gitu kan. Misalnya speaker address the hearer-nya itu misalnya menggunakan yang seperti tadi Nirina bilang, ada yang formal dan informal, dan istilah-istilah itulah yang disebut dengan address terms. Saya setuju dengan Nelina. Mungkin dari teman-teman yang lain? Iya, setuju dengan Nelina dan Nilam tadi tentang address terms. Dan menurut yang Hadia baca, itu there are 3 types of address terms. Itu ada
3 jenis gitu. Ada yang direct address, ada vocative, and honorific. Nah, yang menurut kasus yang case-based learning ini, itu kita lebih ke honorific. Gitu. Yeah, it's honorific. Oke, mungkin untuk Teresa dan Tiara. Ya, saya setuju dengan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang lain sudah lengkap menjelaskannya tentang address term. Tadi kan juga tadi udah dijelasin address term is the study of addressing people in speech or writing by using a word, phrase, a name, title, or some combination of text. Oke, mungkin itu pendapat dari Teresa ya. Mungkin Tiara. Ya, menurut saya semua yang sudah kalian sampaikan sama dengan yang telah saya baca. Oke. Actually, Hadiah kan tadi ada mention the kind of address term. Terus tadi Hadiah juga ada bilang mengenai tentang honorifics, and in this case-based learning, we more focus into the honorific kan, Hadiah. Mungkin Hadiah bisa dari yang sudah Hadiah baca bisa disampaikan kepada kami kayak honorific itu kayak apa gitu, the definition of honorific specifically-nya gitu. Oke. Yang untuk honorific itu sendiri, honorific is a term used to show respect, politeness, and social difference. Biasanya digunakan untuk memperlihatkan tingkat kesopanan kita gitu. Pada ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua misalnya. And honorific come before name usually. Like sir, Mr., ma'am, or madam. Okay, thank you Hadiah for your explanation. Oke, mungkin kita di sini generalnya kita sudah nangkep ya address term itu apa, definition-nya. Mungkin kita lebih merujuk nih kepada materi yang ada di share screen ini. Ini ada permasalahannya kayak yang di paragraf kedua, if you communicate with your male lecturer or a female lecturer discussing academic issues, how do you address them? Kayak gitu. Mungkin banyak sekali kita kadang manggil, nggak hanya lecturer ya, manggil orang yang lebih tua atau orang yang tidak kita terlalu kenal menggunakan Mister atau Sir atau yang cewek Mrs atau Miss gitu kan. Cuman kita kadang masih belum dapat nih what the different gitu ya, apa perbedaannya, terus panggilan itu sebenarnya berpengaruh nggak sih? Apa yang benarnya itu manggil Sir atau manggil Bapak walaupun kita tinggal di dalam Indonesia kayak gitu. Memang yang seperti kita ketahui ya, kalau menurut aku Sir itu kan diambil dari itu ya, dari Amerika. Ya, ini kenapa? Oh, wait. Kirain nggak unlimited. Oke. Kayak Sir itu kan diambil dari Amerika gitu, karena mereka biasanya merujuk kepada bangsawan kayak gitu. Jadi sering Indonesia juga menggunakan hal seperti itu kalau kita memanggil orang-orang yang lebih tua ataupun yang kita hormati. Nah, kalau menurut aku ya, kalau misalnya Mister itu kan sapaan untuk laki-laki ya. Sapaan laki-laki yang biasanya itu kita ikuti dengan kalau enggak first name-nya, yaitu last name-nya kayak gitu. Terus kalau misalnya penggunaan Sir itu, kalau yang di artikel yang aku baca itu katanya tidak perlu menyertakan nama. Jadi kalau misalnya contoh kalimatnya nih ya kayak do you need my help sir kayak gitu. Biasanya kita juga sering sih ngomong kayak gitu ya kepada dosen kita. Tapi kadang kita juga sering ngomong misalnya gini,
ya last week I met Serida gitu. Kita mention nama dosen tersebut, nama lecturer tersebut. Nah, kalau menurut aku pribadi, aku juga masih bingung ya bagaimana cara membedakan itu, karena ya sepanjang pengetahuan aku belum menemukan artikel yang tentang membahas itu secara keseluruhan kayak gitu. Kalau teman-teman di sini menanggapi tentang sir atau bapak atau mem atau ibu itu gimana? Oke, aku dulu ya. Yep, go on, Trisa. Ya, thank you. Menurut yang udah aku baca ya, untuk sir itu biasanya digunakan untuk menyapa seseorang. Nah, aku baca, according to the Collins Dictionary, sir is usually used in very formal situation and is a polite way to address someone whose name we don't know or who have a higher rank. Jadi biasanya sir itu dipakai untuk situasi yang sangat formal dan cara yang sopan untuk menyapa seseorang atau mempunyai derajat yang lebih tinggi. Terus aku juga pernah baca itu tidak bisa sembarangan menyebut sir dengan sembarangan. Ya, itu sih dari saya. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, untuk the first case ya, kayak how do you address, misalnya how we address our lecture gitu kan, realitinya mostly kita kan address our lectures tuh use sir and ma'am kan, sir untuk bapak dosen laki-laki dan ma'am untuk dosen perempuan seperti itu. Kalau misalnya dari ini ada sebuah jurnal yang aku baca kayak judulnya EFL Learners Perspective on English Honorifics in Indonesia. Itu mereka juga hasil dari jurnal ini juga menyebutkan bahwasanya banyak EFL learners in Indonesia itu address their lecture itu use sir dan ma'am seperti itu. Jadi memang fenomena ini tidak hanya ditemukan di Universitas Jambi saja, tapi ada juga ini dari Universitas Galuh, dan mereka juga banyak menggunakan honorific sir dan ma'am untuk address lecture mereka seperti itu. Oke. Mungkin Hadiah atau Tiara ada yang ingin menambahkan? Iya, saya ingin menambahkan mungkin ya, kenapa kita manggil lecturer itu dengan sir or ma'am. Mungkin bisa terjadi juga karena behavior kita dari junior high school. Biasanya kan sudah diajarkan ketika kita ingin memanggil guru, teacher yang perempuan misalnya yang belum menikah, itu panggilannya miss, itu sudah diajarkan. Aku pribadi itu diajarkan waktu di junior high school. Nah, itu berlanjut sampai sekarang gitu. Akhirnya ya karena kebiasaan itu jadi terbawalah untuk memanggil dosen atau guru itu dengan sir, mister, atau miss gitu. Kalau menurut saya itu benar seperti Trisa dan Hadiah. Kalau untuk Mister itu digunakan ketika kita ingin menyapa seseorang, yang mana Mister itu di akhirnya, Mister itu di ujungnya panggilannya biasanya dipanggil diikuti oleh nama, sedangkan Sir itu tidak pakai nama. Dan untuk Miss dan Ma'am itu, untuk Miss itu digunakan untuk menyapa seseorang atau guru yang belum menikah, sedangkan Ma'am itu yang sudah menikah. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari kawan-kawan. Ya benar kali, saya sependapat dengan teman-teman semua tentang case ini ya. Benar yang kata Hadiah dan Nilam bilang, itu lebih kayak ke behavior kita, kebiasaan kita, ataupun yang kayak Nilam contohkan dari universitas lain gitu. Nah,
kadang kita hanya mengikut kakak senior kita atau mengikut orang-orang di lingkungan kita yang mau manggil lecture kita itu apa. Karena nggak semua lecture tuh decide bagaimana mereka dipanggil kayak gitu. Mereka harus dipanggil apa. But I have one case ya that our lecture pernah decide ya how she is called. Kalau nggak salah itu when we was in first semester with I forget the name. Bunda Yusra. Ya. I remember. Ya, Bunda Yusra. Like she's teaching about bahasa Indonesia. Sebenarnya kan kita biasanya manggilnya mem kan, waktu pertemuan pertama gitu, pertemuan kedua. But mem itu ibu itu langsung bilang kalau panggil dia itu bunda aja gitu. Jadi memang lecture-nya sendiri yang decide bagaimana cara kita manggil mereka itu bunda. Jadi sampai ke depannya kita tetap manggil bunda bukan mem. Mungkin sampai sejauh ini dalam case kita dalam kuliah gini ya, selama hampir 6 semester belakang ya kayaknya baru Bunda Yusra yang menentukan dia harusnya dipanggil apa sama anak muridnya. Ya enggak sih? Ya, I agree with Melina. Kita itu kalau disuruh manggil bunda atau ibu itu harus diberitahu dulu sama dosennya gitu. Kadang kayak ada yang kemarin dosen bilang panggil itu Pak, jangan Sir, karena Sir itu tidak sembarangan manggilnya gitu katanya. Terus kalau kita manggil mem sama Sir itu mungkin karena udah yang lainnya manggil itu jadi kita ngikut gitu. Karena dosennya juga nggak ada khususin gitu panggil apa. Gitu sih. Ya, benar. Benar sekali Trisa. Tadi Indri Nilam ada yang mau di-share tadi the difference about Mr. and apa tadi? I think I have a little problem. Jadi tunggu sebentar ya teman-teman. Ini kan tadi kan kita berbicara tentang kayak penggunaan Mr. Mem, Miss, Mrs. seperti itu. Saya ada menemukan jurnal yang ada tabel untuk perbedaannya. Jadi saya coba untuk share screen dulu. Oke. Yep, this one. Ya. Terlihat nggak teman-teman atau perlu saya besarkan lagi? Kelihatan kok. Ya, di sini ini dari jurnal yang tadi yang EFL Learners Perspective on English Honorific in Indonesia. Di sini ada tabel yang memuat tentang English Honorifics and the function. Kayak seperti tadi itu kan kita sering menggunakan ini kan sir, mem, kan. Jadi sir itu kalau di sini the function of honorific sir itu untuk address to adult male of any age of for man or for men. So jadi di sini tuh biasanya sir itu digunakan untuk lelaki dewasa, adult male gitu kan. Dan sama seperti ma'am atau madam, di sini the function of ma'am or madam to address adult female. Tapi kalau ma'am atau madam ini lebih ke North American dianya penggunaannya. Dan di sini ada beberapa English honorifics lain seperti yang sudah teman-teman mention tadi, seperti Tiara ada mention tentang Mr. juga kan. Ini ada Mr., Mrs., Miss, Miss. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 English honorific and the function kalau yang dari saya dapat. Jadi kalau Mr. ini regardless-nya marital status,
Jadi kalau misalnya ada perbedaannya itu antara penggunaan English honorific itu salah satunya yang mengindikasikannya itu status perkawinannya seperti itu, terutama pada perempuan. Seperti ini. Seperti Miss Unmarried Woman. Mungkin ini yang bisa saya share ke teman-teman. Mungkin ada pendapat dari teman-teman mengenai tabel berikut? Mungkin aku keliru ternyata ya. Selama ini aku kira kalau MS itu penggalan apa ya, singkatan dari Miss. Ternyata MS dan Miss itu punya perbedaan juga ya. Aku baru tahu sih. Kalau berdasarkan tabel ini ya ada perbedaan. Mungkin ada sumber lain dari teman-teman yang menyatakan tentang English honorific dan function-nya mungkin yang teman-teman dapat. Kalau misalnya ada seperti jurnal atau artikelnya, bisa dikirim ke grup WhatsApp kita, nanti biar saya share screen biar kita sama-sama lihat apakah ada perbedaan atau memang ya seperti ini aturannya untuk English honorific seperti itu. Kalau aku sih ada nemu enggak jurnal sih, artikel, tapi dia tuh mirip sama materi yang kemarin dibahas sama Pak Rida, yang apa sih ya, bagan-bagan struktur kayak gitu loh dia. Oh, kayak yang menentukan how we address someone gitu ya? Yes, iya, tapi ini lebih ke just explain-nya doang, nggak ada bagannya, tapi kayak kayak gini ya contohnya, apabila lawan bicara dewasa, situasi ditandai oleh status yang jelas, perangkat identitas yang jelas, lawan bicara itu disapa dengan gelar atau nama keluarga. Gelar plus nama keluarga, gitu. Terus apabila perangkat identitas tidak diketahui, tidak dikenal, tapi dia berjenis kelamin laki-laki, ya nama sapaannya itu kita address termnya itu Mr. plus last name-nya atau nama keluarganya kayak gitu. Pokoknya mirip-mirip lah dengan yang bagan yang dibilang Pak Rida. Tapi kalau bagan Pak Rida itu menurut aku lebih apa ya, lebih lengkap karena dia terstruktur gitu nggak sih? Terstruktur dan kita langsung tahu, oh ternyata kalau situasinya begini, kita kenal, kita menganggap dia kolega atau friends, yaitu merujuknya ke sini cara panggilnya kayak gitu. Itu jauh lebih jelas sih. Itu. Dan juga penjelasan dari jurnal Indri Nilam ini juga lengkap ya menurut aku. Kayak English honorifusnya itu dan function-nya sama seperti artikel-artikel yang aku baca semalam gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada any comment? Oke, mungkin ya. Ini tadi kan tadi kita udah sempat ngebahas kita tadi udah sempat ada ngebahas tentang ini kayak bagian mana ya? Ini did your lecture decide how he's called gitu kan, kayak ini according to you who determines the choice of the address term, the addresser, the addressee, or the agreement between the two or the person who is more powerful. Jadi kan tadi ada yang udah sempat bahas nih kayak misalnya kita kayak karena kebiasaan nih, karena misalnya kita waktu masih mahasiswa baru melihat kakak tingkat kita memanggil dosennya dengan oh sir, oh ma'am, jadi kayak kita this is the way we address our lecture seperti itu kan. Namun tadi juga kita ada sempat kalian ada sempat mention ada beberapa dosen, ada satu dosen pengalaman kita di semester 1 itu yang decide how to address her gitu kan, Bunda Yusra. Jadi kita mengadres beliau sebagai Bunda.
Dan mungkin ada juga beberapa dosen yang prefer dipanggil oleh certain address term, misalnya Bapak atau Ibu, namun tidak protes atau tidak menyalahkan ketika kita memanggilnya Sir, seperti itu kan? Nah, di sini karena saya itu penasaran dan tertarik, jadi saya itu sempat melakukan observasi kecil-kecilan. Saya bertanya kepada teman saya dari prodi lain, dari program studi lain, kan mereka ada pernah belajar bahasa Inggris di first or the second semester, dan saya bertanya seperti lecture-nya itu perempuan atau laki-laki seperti itu, dan saya bertanya bagaimana cara kalian memanggilnya, dan banyak hampir keseluruhan seperti 5 orang itu menjawab mereka memanggil ma'am atau sir, kebanyakan ma'am ya karena dosennya itu perempuan. Dan saya bertanya kayak apakah kalian inisiatif sendiri kah atau bagaimana? Ternyata dosennya itu yang decide, seperti kayak ketika pengenalan kayak seperti you can call me Ma'am Indri, seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan ini yang kayak who determines the choice of the address term, kalau saya pendapat saya itu it's the agreement between the two person, tapi the addressernya itu the addressee-nya itu lebih memiliki power. Karena menurut saya juga bagaimana ya, belum tentu kalau misalnya nih addresser yang menentukan address term-nya, belum tentu the addressee-nya itu terima. Misalnya saya nih dipanggil oleh addressernya, kan misalnya saya belum menikah tapi saya dipanggil ma'am, seperti itu. Mungkin karena kalau kita berpatokan kepada the function of the address term di tabel yang tadi kan, kalau misalnya yang belum menikah tuh kita memanggilnya miss, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya di address sebagai ma'am, sedangkan saya status marital saya itu belum menikah, mungkin saya bisa memberikan pilihan atau saya decide, saya memberitahu kepada addressernya kayak, oh just call me Miss Indri, seperti itu. Jadi kalau untuk yang pada bagian ini, saya setuju dengan the addressee-nya memiliki power lebih banyak dalam menentukan address term yang akan digunakan. Mungkin pendapat teman-teman yang lain? Oke, kalau aku sepakat sih sama yang Andri bilang gitu. Dan biasanya kalau menurut aku pribadi ya aku menggunakan address term itu ya sesuai dengan powerful mereka. Mereka itu siapa, jabatannya jelas, dan istilahnya dia lebih tua dari aku gitu lah, dari saya. Dan aku juga menyepakati sih kalau misalnya ada persetujuan dari dua belah pihak itu, ya kayak tadi Bunda Yusra kayak maunya dipanggil Bunda, ya kita sebagai mahasiswa kan ngikut aja gitu kan yang benar. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ya, aku setuju juga dengan kan apa namanya, ngikut juga tergantung dosennya kayak gitu. Mau enaknya itu manggil apa kayak gitu. Mungkin Kak Tiara ingin menyampaikan opininya mengenai ini, mengenai yang pertanyaan ini. Kalau tidak ada tambahan, mungkin kita bisa mencoba untuk berdiskusi tentang pertanyaan lain ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah lewat pun nggak masalah gitu ya. Mungkin, do you think that the choice of address term will affect the quality of your communication with your lecturer? Ini mungkin in your opinion guys, kayak ada nggak sih differences antara ketika kita memanggil
lecture kita dengan sebutan sir, dengan satu lecture yang kita sebutannya mungkin Pak gitu. Menurut kalian ada nggak perbedaannya? Terutama di bagian yang quality of your communication. Kalau aku pribadi sejauh ini tuh memang masih belum nemuin sih letak faktornya itu yang membedakan sir atau bapak atau mem atau ibu itu apa kayak gitu. Cuman ya aku lebih ke searching aja sih. Sebenarnya sir atau bapak itu baik nggak sih digunakan untuk sapaan ke lecture gitu kan? Karena konteksnya ini kita ke lecture gitu. Dan sepanjang pengetahuan aku ya tidak ada yang disalahkan gitu. Cuman untuk lebih ke spesifik faktornya yang membedakan itu masih belum aku dapat temuin sih kesimpulannya itu seperti apa. Kalau dari hadiah, menurut pengalaman, maksudnya yang hadiah rasakan gitu. Sama Nina belum menemukan spesifiknya itu perbedaannya tuh di mana gitu. Cuman yang saya rasakan itu ketika when I call the lecturer with sir or ma'am, kita kan sebagai students at English Study Program itu kayak merasa I feel free untuk komunikasinya tuh lebih bebas gitu. I don't know why, but kalau manggil bapak atau ibu rasanya tuh tingkat keseganannya itu tuh kayak lebih gitu, kayak terlalu segan untuk komunikasi gitu, lebih dalam atau lebih luas gitu untuk komunikasinya. Tidak tahu penyebabnya apa, tapi ketika memanggil sir itu kayak merasa free aja gitu untuk komunikasi apa aja sama si dosennya. Kalau manggil bapak atau ibu tuh kayak ya itu tadi tingkat keseganannya itu berbeda rasanya. Ya, sama. Ya, I agree with Hadiah. Oke, Kak Tiara, go on. Ya, siapa sih? Aku? Siapa? Sebagai Inggris itu sebaiknya memanggil dosen dengan sebutan sir dan ma'am. Itu rasanya seperti pas saja gitu. Risa? Halo, kedengaran kan? Dengar. Oke, menurut aku setuju tadi juga sama Hadiah sama Nelina tadi kan belum menemukan, tapi sejauh ini no difference antara sir atau bapak atau pak. Mungkin balik lagi ke tadi tergantung guru atau dosennya gitu, atau mungkin kebiasaan sebelumnya itu manggil apa kayak gitu. Terus juga terkadang dia itu ngajar bahasa Inggris kayak gitu harus dipanggil sebutannya dengan bahasa Inggris kayak gitu, atau kita sebagai mahasiswi bahasa Inggris jadi kita harus memanggil dosen kita itu dengan sebutan bahasa Inggris kayak gitu sih. Jadi no Ya, oke. Mungkin sejauh ini kita masih belum menemukan ya tentang kayak spesifiknya gitu, perbedaan antara sir dan bapak itu apa, atau diperbolehkan atau tidak ya. Sepanjang sepengetahuan kita ya itu diperbolehkan, sama seperti kayak tadi saya bilang tadi, karena kita mungkin mahasiswa bahasa Inggris ya, jadi dituntut untuk menggunakan address term itu ya sesuai dengan Inggrisnya juga gitu. Kecuali bisa jadi kita kalau misalnya kita mahasiswi FK tapi jurusan matematika mungkin kita dari aku setuju juga dengan pendapat Risa. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan?
Excuse me, mungkin ini karena Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Sekarang udah less than 1 minute. Gimana kalau misalnya kita out dulu, nanti kita masuk ke Zoom baru. Biar Oke, nanti boleh. takutnya kita lagi diskusi tiba-tiba putus di tengah jalan gitu. Ya, ya, oke. Nanti kita stop ya.